Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifki Maulana Rahman dari kelas IHC semester 4. Saya di sini akan menerangkan tentang kekuasaan kehakiman, dan video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS Hukum Acara Perdata dengan dosen pengampu Ibu Neng Nurhayati Saima. Di bab tentang kekuasaan kehakiman ini merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah. Yang kedua, kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya. Mesti lingkungan peradilan umum, terus ada lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan semua Mahkamah Konstitusi. Nah, maksud dari peradilan yang di bawah yaitu seperti Pengadilan Negeri PN dan PT, Pengadilan Tinggi dalam lingkup peradilan umum. Yang kedua itu ada Peradilan Agama PA dan Peradilan Tinggi Agama dalam peradilan umum. Yang ketiga ada PTUN, Pengadilan Tata Usaha Negara, dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dalam lingkungan peradilan tata usaha negara. Yang keempat ada PM, Pengadilan Militer, dan Pengadilan Tinggi Militer dalam lingkungan peradilan militer. Yang ketiga, badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang. Yang dimaksud dengan badan-badan lain tersebut misalnya kepolisian yang memegang wewenang melakukan penyelidikan dan penyidik. B. Kejaksaan yang memiliki kewenangan penyidikan dan penuntutan. C. Itu Komnas HAM untuk kasus pelanggaran. D. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK untuk kasus korupsi, serta beberapa profesi hukum seperti advokat, notaris yang bertugas menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan negara untuk melakukan penuntutan suatu tindak pidana setelah dilakukan penyelidikan oleh Polri dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri dan Kejaksaan Agung. Organ di bawah yang meliputi Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri. Pasal 24A yang pertama, Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang. Yang kedua itu hakim harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum. Hakim Agung adalah pimpinan dan hakim anggota pada Mahkamah Agung Republik Indonesia. Hakim Agung ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia dari nama calon yang diajukan oleh DPR atas usulan Komisi Yudisial. Usia pensiun Hakim Agung adalah sekitar 70 tahun. Jumlah Hakim Agung menurut Undang-Undang maksimal 60 orang. Pasal 24B, Komisi Yudisial bersifat mandiri yang wewenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga menegakkan kehormatan,
keseluruhan martabat, keluhuran martabat serta perilaku hakim. Pasal 24C, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, memutuskan sengketa wewenang lembaga negara yang wewenangnya diberikan oleh undang-undang dasar, memutuskan pembubaran partai politik, dan memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Terus ada kedudukan kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman merupakan pilar ketiga dalam sistem kekuasaan negara modern. Dalam bahasa Indonesia, fungsi kekuasaan yang ketiga ini seringkali disebut cabang kekuasaan yudikatif. Dari istilah Belanda, justitiati. Dalam sistem negara modern, cabang kekuasaan kehakiman merupakan cabang yang diorganisasikan secara tersendiri, baik di negara-negara menganut tradisi civil law maupun common law, baik yang menganut sistem pemerintahan parlementer maupun presidentil. Lembaga kekuasaan kehakiman selalu bersifat tersendiri. Dalam kegiatan bernegara, dalam hubungan kepentingan yang bersifat tradik antara negara, pasar, dan masyarakat madani, kedudukan hakim haruslah berada di tengah. Demikian pula dalam hubungan antara negara dan warga negara, hakim juga harus berada di antara kedua secara imbang. Oleh sebab itu, salah satu ciri yang dianggap penting dalam setiap negara hukum yang demokratis ataupun negara demokratis yang berdasarkan atas hukum adalah adanya kekuasaan kehakiman yang independen dan tidak berpihak. Pengadilan adalah lembaga kehakiman yang menjamin tegaknya keadilan melalui penerapan undang-undang dan kitab undang-undang. Strukturnya dapat bertingkat-tingkat sesuai dengan sifat perkara dan bidang hukum yang terkait. Di dalam sistem peradilan Indonesia terdapat 4 lingkungan peradilan yang masing-masing mempunyai lembaga-lembaga pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding. Pada tingkat kasasi, semuanya berpuncak pada Mahkamah Agung (MA). Sesuai pasal 24A ayat 1, pengadilan tingkat pertama dan kedua, keempat lingkungan peradilan tersebut adalah PN, PT. Yang kedua itu ada PA, PTA. Yang ketiga itu PTUN. Dan pengadilan tinggi tata usaha negara dalam lingkungan peradilan tata usaha negara. Yang keempat itu peradilan militer. Dan pengadilan tinggi militer dalam lingkup peradilan militer. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.